Part 13. Gagal menebus Mas Yudis. Semenjak kepergian Hasan, kamar terasa sepi. Aku seperti terdampar di tempat asing, dan tak ada seorang pun yang aku kenal. Beberapa kali orang yang keluar masuk cuma perawat dan petugas kebersihan. Aku hanya tertidur, bangun, makan, ke kamar mandi, dan tidur lagi. Tak ada seorang pun yang berniat membawakanku baju ganti atau menanyakan keadaanku. Maklum, aku juga tidak terlalu akrab dengan tetangga. Hari berganti gelap, tubuhku lengket semua. Badan terasa gatal, terutama di daerah lipatan jahitan. Setelah Isya, seseorang mengetuk pintu. Aku mendongakkan kepala untuk melihat siapa yang datang. Mertua dan anak-anak. Pantas saja suara langkah kaki mereka lebih dari satu. Arif, Bondan, dan Irawan berhambur memelukku. "Ibu," teriak mereka. "Aduh," teriakku saat sebagian tubuh Arif menyenggol kakiku yang terluka. Arif langsung terjingkat kaget, tidak menyangka jika pelukannya membuatku menjadi kesakitan. "Ibu kapan pulang?" tanya Bondan. "Secepatnya sayang," jawabku. "Bondan kangen," jawab Bondan. "Irawan juga kangen," sahut Irawan. "Arif juga kangen, Bu," timpal Arif. "Kangen Ibu marahi ya?" tanyaku. Arif dan Bondan menjawabku dengan nyengir, sedang Irawan mengusap ingusnya dengan baju yang dia kenakan. "Irawan, gak boleh gitu, ntar pakaianmu kotor," ucapku. "Sini, titahku." Irawan merapatkan tubuhnya padaku. Aku ambil tisu lalu meletakkan tisu tersebut di bawah hidungnya. "Keluarkan," titahku sambil memegangi tisu itu agar anak ketigaku itu bersedia menekan napasnya supaya ingusnya keluar. Irawan melakukan apa yang aku perintahkan. Setelah aku bungkus tisu bekas Irawan dengan tisu yang baru, aku menyuruh anak ketigaku itu untuk membuangnya ke tempat sampah. "Anak-anak kok diperbolehkan masuk sama penjaga, Bu?" tanyaku sama ibu mertua. "Iya, tadi ibu minta izin pengertian Pak Penjaga agar memberi kesempatan anak-anak bertemu ibunya. Kata Nia, dari pagi mereka rewel ingin bertemu denganmu," jawab ibu. "Kamu sudah makan malam? Ini ibu bawakan gado-gado. Ini pakaian ganti aku taruh di sini," ucap ibu mertua sambil memasukkan satu tas kresek hitam ke dalam nakas sementara yang satunya lagi dia taruh di atas nakas. Mungkin itu isinya gado-gado yang ibu maksud tadi. Sejenak aku meneguk ludah membayangkan lontong beserta sayuran dan telur yang disiram pakai sambal kacang itu. Tapi aku enggan memakannya setelah melihat wajah anak-anak. Anak-anak sangat menyukai gado-gado. Aku tidak akan bisa menelan makanan kesukaan mereka sebelum anak-anak memakannya. "Sudah makan, Bu. Jatah dari rumah sakit," ucapku. "Ini biar dimakan anak-anak saja, Bu," ujarku. "Anak-anak tadi sudah ibu ajak makan di jalan. Gado-gado juga, makanya ibu sekalian bungkus buat kamu," jawab ibu mertua. "Iya, Bu. Nanti biar Tamik makan. Bagaimana dengan Arjuna, Bu?" tanyaku. "Dia tadi tidur setelah rewel seharian," jawab ibu. "Jelas saja Arjuna rewel. Asiku terasa kencang." Kata ibu mertua, Arjuna sudah dibelikan susu formula, tapi aku tidak yakin jika pengganti ASI itu akan membuatnya tenang. "Tadi ibu ke rumah Santi buat nebus suamimu, tapi tidak ada orang, jadi ibu balik pulang," ucap ibu. "Jadi Mas Yudi sudah tahu belum, Bu, kalau aku di rumah sakit?" tanyaku. "Sudah di chat Nia," kata Nia centang satu, jawab ibu. "Ya Allah, aku lupa kalau kota Mas Yudis habis kemarin," ucapku. "Kalau cari Mas Yudis malam, Bu. Dia harus jemput Santi di rumah makan." "Iya, kalau langsung pulang. Bisa jadi wanita itu ajak Mas Yudis buat mengantarnya ke tempat yang dia inginkan." Rasanya nyeri saat membayangkan Mas Yudis harus mengantar wanita lain ke tempat yang diinginkannya. "Jadi bagaimana?" tanya ibu. "Tengah malam, Bu. Mas Yudis ada di pos satpam buat menggantikan satpam yang cuti.
Bisa tidak malam hari ini menembus Mas Yudis dan memberitahu kepadanya kalau aku saat ini ada di rumah sakit? Ucapku dengan nada getir. Iya, nanti biar ibu sama ayah mertuamu pergi ke sana, jawab ibu. Anak-anak sudah ambyar kemana-mana. Harip menggapai buah yang ada di sampingku lalu menghitungnya. Bondan main laci nakas. Sedang Irawan lebih parah lagi, dia main tempat sampah sejak aku suruh membuang tisu tadi. Bondan, jangan mainin laci, nanti tanganmu terjepit. Irawan, jangan main tempat sampah, kotor, ih. Titahku bulan karena menyadari jika berada di tempat umum. Coba jika berada di rumah, bumi pasti seperti bergetar karena mendengar teriakanku. Kedua anakku itu mendengarkanku. Mereka hentikan mainnya dan berbaur dengan kakaknya Arif. Setelah melihat ketiga anakku itu, aku menatap kedua mertuaku, lalu menundukkan kepala. Ingin bicara dengan mertua soal Hasan yang tidak mau membantu biaya administrasi rumah sakit tadi, tapi sungkan. Di mana pemuda yang menabrakmu tadi, Mik? Tanya ibu mertua. Bu, dia balik ke rumahnya. Katanya dia diancam mau dipecat dari pekerjaan jika hari ini tidak masuk kerja, ucapku. Lah, terus siapa yang ngurusin kamu? Tanya ibu mertua sambil melotot. Aku menggeleng. Dia bilang akan balik kemari tidak? Tanya ibu mertua. Tidak tahu, Bu, jawabku. Kok tidak tahu sih, Mik? Lalu biaya kamu di rumah sakit yang nanggung siapa? Tanya ibu mertua. Hasan tidak bersalah, Bu, ucapku. Maksud kamu dia tidak mau bertanggung jawab telah menabrakmu? Iya, Bu, dia tidak punya uang katanya, Bu, ucapku. Gimana toh, Mek? Nggak punya uang ya harus usaha. Dia sudah menabrak kamu, harusnya dia membayar biaya pengobatanmu sampai sembuh, ujar ibu mertua geram. Dia tadi sudah memohon kepadaku, Bu, agar aku tidak mempermasalahkan kecelakaan ini dan membebaskannya dari tanggung jawab biaya rumah sakitku, ucapku. Terus kamu iakan gitu saja? Tanya ibu mertua. Aku mengangguk. Pastilah wanita yang telah melahirkan Mas Yudis tersebut akan marah besar mendengar jawabanku. Dan ternyata dugaanku benar. Raut mukanya tampak merah padam. Ibu mertua memang sering marah, tapi kali ini tampak berbeda. Dasar kamu memang tidak berguna, Mik. Menghadapi hal semacam itu saja kamu tidak becus. Kamu mengabulkan permohonan pemuda itu, lalu bagaimana dengan kamu? Apa rumah sakit mau kamu bayar hanya dengan kata memohon? Ucap ibu mertua dengan geleng-geleng kepala. Aku terus saja menundukkan kepala, tidak mampu menjawab pertanyaan ibu mertua. Aku tidak becus. Sepertinya kali ini ibu mertua tidak salah bicara. Harusnya aku bisa negosiasi sama pemuda itu agar membantu biaya rumah sakit karena tidak punya uang. Aku melirik anak-anak dan siap menerima makian dari ibu mertua. Ternyata anak-anak tidak peduli yang kami bicarakan. Mereka malah berbagi buah yang dibeli oleh Hasan tadi siang. Tanpa mencucinya, mereka langsung memakannya. Sebenarnya aku ingin marah saat melihat anak-anak makan buah tanpa cuci tangan. Namun, suasana tegang membuatku merinding hingga mampu menahan bibirku untuk menegur mereka. Gimana ini, Mas? Tanya ibu mertua kepada ayah mertua. Bagaimana lagi? Kita urus dulu Tamik baru Yudis, ucap ayah mertua. Jadi kita tunda menebus Yudis? Tanya ibu mertua sambil melotot. Bagaimana lagi, Bu? Yang tidak bisa ditunda saat ini justru keperluan Tamik, ujar ayah mertua. Siapa yang akan membayar biaya perawatannya di rumah sakit? Sedang Yudis saja tidak ada di sampingnya, ucap ayah mertua. Ibu mertua mendengus kesal. Aku tahu bagaimana perasaannya. Sebagai orang yang telah melahirkan Mas Yudis, pasti sangat sedih melihat anaknya tertawan di rumah Santi. Wanita tua itu melirik ke arahku. Tampak tatapan kebencian dari sorot matanya. Aku nggak rela saja Yudis diperlakukan serendah itu, Mas.
Seperti barang saja hingga bisa digadaikan, ucap ibu mertua. Sudah, yang penting Tamik sembuh dulu biar bisa merawat anak-anaknya. Habis itu kita urus Yudis, ucap ayah mertua. Aku diam saja menyadari posisiku yang serba salah. Tiba-tiba terdengar pintu diketuk dari luar. Ibu mertua membuka pintu kamar untuk melihat dan mempersilahkan masuk siapa yang datang. Ternyata Santi, janda Semlohai yang sudah menggadai suamiku. "Di mana Mas Yudis-san?" tanyaku ketika menyadari Santi datang sendirian. "Ada di mobil," ucap Santi. "Kenapa kamu tidak mengajaknya kemari?" tanyaku. "Enak saja mengajaknya kemari. Dia datang kemari selaku sopirku, bukan suamimu," jawab Santi. "Perempuan ini memang minta dikasih pelajaran," ucap ibu mertua sambil menyerang Santi. Bersambung.